Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Siapa yang udah libur? Ayo. Apa sih yang biasa kalian lakukan waktu liburan? Kasih tahu detektif dong, siapa tahu detektif bisa ikut. Kalau detektif sih setiap liburan pengennya jalan-jalan, terus berpetualang. Kalau kalian gak tahu nih liburan mau ngapain, kita berpetualang aja sama Superbook Kids Club. Pas banget, saatnya kita berpetualang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa pertanyaan dari teman kita. Halo Detektif Nanda, halo agen Superbook. Perkenalkan, nama saya Bella Giovanni Zetua. Saya dari gereja BNKP Paipu. Saya mau bertanya dong, gimana sih caranya berdoa yang benar seperti yang kita menyaksikan? Tolong jawab ya. Dah. Berdoa kan kita tinggal lipat tangan terus tutup mata ya. Tapi sepertinya ada yang kurang deh. Gimana kalau kita langsung jawab aja ya pertanyaan dari teman kita ini? Saatnya kita mencari apa? Clue! Oke. Bantu. Wah. Ayat Alkitab. Kita tutup dulu, kita cari yang lain. Di mana? Sini. Oh. Mahkota. Kita cari dulu yang terakhir ya. Di belakang. Lilin sama kaca. Setiap melihat clue ini rasanya detektif tuh pengen cepet-cepet mencari artinya deh. Yaudah, gimana kalau kita langsung cari aja yuk, ayo. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Coba aku ingat-ingat dulu ya. Sepertinya aku tidak bisa ingat, jadi aku butuh Alkitab kalau seperti ini. Oke, kita buka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kalian juga pasti hafal ini mah. Ternyata ini isinya adalah doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, pintar! Nah, gimana kalau kita sama-sama lihat apa sih maksud dari doa Bapa kami ini? Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Halo, Kismo di sini. Yesus mengajarkan murid-muridnya doa yang sangat terkenal sampai saat ini, yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Jadilah kehendak. Yesus bukan hanya mengajarkan doa, tapi ia sendiri adalah penggenapan doa itu. Kata-katanya mengingatkan kita kepada Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajar kita menyebut Allah Bapa. Kata Bapa artinya Aba, yang artinya ayah. Yesus adalah anak Allah. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Melalui Yesus kita semua bisa menyebut Allah Bapa. Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Kamu mungkin menyadari Yesus berdoa Bapa kami, bukan hanya Bapakku. Artinya ini bukan doa untuk diri sendiri, tapi untuk doa bersama. Aku mau mereka menjadi satu dengan kita. Karena melalui Yesus kita menjadi keluarga Allah. Datanglah kerajaanmu. Nama Allah itu kudus dan terpisah. Nama Yesus juga kudus. Alkitab berkata ini tentang Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus menunjukkan kehendak Allah melalui kehidupannya di dunia. Buka ikatannya dan biarkan ia pergi. Yesus memanggil kita untuk menjadi tangan dan kaki kehendak Tuhan. Seperti Yesus mengutus murid-muridnya, dia juga mengutus kita semua. Aku tidak hanya berdoa untuk murid-murid, tetapi juga bagi semua yang percaya kepadaku melalui pesan mereka. Yesus kemudian mengajarkan kita bagaimana berdoa untuk makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian doa ini adalah tentang semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, termasuk kesembuhan, keselamatan, damai, dan sukacita. Semuanya berasal dari Yesus. Yesus berkata, Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus mati untuk membayar harga atas pengampunan atas dosa kita. Kita diampuni karena Yesus. Dia minta kita untuk melakukan yang sama. Kita harus minta pengampunan dan mengampuni. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang... Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus sendiri menghadapi pencobaan ketika iblis mencobainya di padang belantara. Yesus menunjukkan kita kekuatan untuk melewati semua cobaan dengan berdoa dan meminta tolong pada Allah. Tolong bantu mereka Bapa. Dengar doa mereka dan beri mereka iman untuk mengalahkan iblis di dunia ini. Kekuatan berasal dari Yesus, kuasa namanya. Roh jahat pun taat kepada kami apabila kami memerintahkan mereka atas nama Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus adalah Raja dan kekuatan kita. Melalui Dia kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Melalui Dia kita harus melayani sebagai tangan dan kaki kehendak Tuhan atas dunia ini. Dan itulah kabar baiknya. Nah, jadi itu kita harus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Dekat dengan Tuhan seperti Bapa kita, memuliakan Tuhan, meminta secukupnya, memaafkan orang lain, dan meminta perlindungan dari Tuhan. Yeay, benar! Oh, jadi itu ya. Pertama, kita itu harus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Oke. Saatnya kita mencari clue yang kedua dan ketiga. Ayo kita berangkat. Bagaimana ya rasanya kalau aku menjadi seorang raja? Setiap aku jalan, semua orang pasti membungkuk. Mereka pasti akan menghormati aku. Gizmo! Oh, Detektif Nanda, aku terkejut sekali. Sejak kapan detektif datang? Baru kok, kamu pasti sedang melamun ya? Iya, aku lagi menghayal menjadi raja yang menggunakan mahkota yang indah. Nah, Gizmo, tolong kasih tahu aku dong tentang mahkota. Karena aku dapat clue tentang mahkota nih. Baik, ini dia. Mahkota adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja dan ratu. Mahkota merupakan lambang kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, dan kemakmuran. Mahkota juga sering dianggap sebagai simbol kemenangan atau keunggulan dalam sebuah kompetisi atau kontes. Mahkota dihormati dengan cara dipajang dan dijaga dengan baik, serta dihormati dengan penghormatan khusus pada upacara pemenang. Bahan pembuat mahkota juga bukan dari barang-barang yang asal-asalan,
Semuanya harus menggunakan barang yang terbaik. Bener juga ya. Aku nggak pernah tuh lihat mahkota ditaruh di tempat sembarangan. Bahkan pasti ada yang ngejagain mahkota itu. Dan mahkota itu selalu dipakai sama orang-orang terhormat. Lalu apa hubungannya dengan cara kita berdoa ya? Kita kan berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu kan posisinya pasti lebih tinggi daripada raja-raja yang ada di dunia ini. Dan semua orang terhormat di dunia ini. Itu artinya dalam kita berdoa, kita juga harus menghormati Tuhan. Wah, bener! Tapi detektif, arti menghormati Tuhan dalam doa itu apa ya detektif? Maksudnya itu adalah kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta, Sang Penguasa, dan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita menyadari kebesaran dan kekuasaannya, dan kita juga mengakui bahwa kita manusia yang lemah, yang terbatas di hadapan Tuhan. Jadi ketika berdoa kita harus penuh dengan rasa hormat, tunduk, dan juga rendah hati. Oh begitu. Terima kasih detektif sudah memberi informasi baru ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah membantu aku. Kalau gitu aku pamit dulu ya, soalnya masih ada yang harus kita cari lagi. Oke, dadah! Dadah! Besok aku harus bisa ngalahin Jonathan. Masa dia terus sih yang dipuji? Kan Juan yang pinter ini jago. Biar kerasa udah malam aja. Aku mau berdoa deh supaya besok aku menang lawan Jonathan. Tuhan Yesus, besok John mau ulangan. Tuhan Yesus tolong ya, lupain hafalan yang udah diinget Jonathan. Supaya aku nilainya lebih tinggi dari dia dan aku dipuji-puji sama Pak Guru. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang aku tidur biar besok seger. Candi Prambanan terdapat di Jawa Tengah. Wilayah datar yang memiliki lebih dari 400 meter di atas permukaan air disebut dataran tinggi. Baju adat perempuan di Sulawesi Selatan. Baju bodoh. Siap. Aku gak boleh kalah sama Jonathan. Tuhan, sekarang John mau ujian. Aku yakin Tuhan, aku pasti bisa ngerjain semua soal dengan baik. Dan yang pasti nilai aku lebih besar dari Jonathan. Tolong ya Tuhan, buat Jonathan lupa. Terima kasih Tuhan. Amin. Pasti dia gak tahu jawabannya. Terima kasih ya Tuhan. Selamat ya, ulangan kali ini kalian nilainya bagus-bagus. Hari ini Bapak umumin siapa yang nilainya tertinggi. Oke, nilai tertinggi diraih oleh Yonatan. Selamat ya Yonatan. Oke, semuanya boleh istirahat. Selamat ya Yonatan sekali lagi. Juan, kamu kenapa lagi marah? Aku kesel Kak. Aku udah berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan gak kabulin. Emang kamu berdoa apa? Aku berdoa semoga Jonathan itu lupa sama jawabannya. Biar aku dapat nilai paling tinggi.
Dan aku dipuji-puji deh. Juan, kamu tahu nggak? Kamu tuh nggak boleh berdoa kayak gitu. Doa kamu penuh dengan rasa iri, rasa benci, rasa dendam. Nggak boleh kayak gitu, Tuhan nggak suka. Terus aku harus berdoa kayak gimana, Kak? Kalau di Alkitab sih Tuhan bilang kalau kita mau berdoa kita harus membersihkan dulu hati kita. Kita harus membuang semua rasa benci, rasa iri, rasa marah. Kalau misalnya hati kita udah jadi bersih, kita pasti berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan ketika kita berdoa kita juga harus hormat sama Tuhan. Tapi aku iri sih, Kak, sama Jonathan. Dia tuh dapat nilai bagus terus, dipuji-puji. Aku juga mau, Kak. Semua orang pasti punya kelebihan, Juan. Kamu gak boleh membandingkan diri kamu sama orang yang malah buat kamu jadi iri. Lebih baik kamu itu menerima diri kamu, terus kamu minta maaf sama Tuhan karena kamu udah iri. Dengan adanya orang yang lebih hebat dari kamu bukan berarti kamu kalah kok. Iya, Kak, makasih ya. Sebenarnya aku tuh capek, Kak, iri mulu sama Jonathan. Aku jujur dia sih pinter, tapi kan aku juga pinter, Kak. Mungkin di hal lain. Yaudah, Kak, kalau gitu nanti aku mau minta maaf ya sama Jonathan. Aku janji aku nggak akan mencelakakan orang lain lagi. Bagus, yaudah kalau kamu udah mulai tenang, Kananda pergi dulu deh ya. Ya, Kak. Oke, dadah. Dadah. Jonathan. Apa? Tadi sebenarnya tuh aku iri sama kamu. Gara-gara kamu dapat nilai paling tinggi di kelas ini. Tapi aku udah minta ampun sama Tuhan. Jadinya aku nggak iri lagi. Iya, nggak apa-apa Juan. Kamu mau aku bantu belajar gak? Ayo, boleh. Yuk. Halo, Profesor. Halo, detektif. Ada yang mau aku tanya ini. Tanya apa nih? Ada apa nih? Jadi gini loh, aku tuh dapat clue. Clue-nya adalah korek api dan juga toples. Nah, dari clue ini tuh kita akan menjawab pertanyaan tentang cara berdoa yang benar. Apa ya artinya? Nah. Apa ya? Coba aku nyalain tisu ini dulu ya. Terus nanti koordinat aku tutup pakai toples. Kita nyalain ya. Adik-adik, kalian jangan coba ini ya di rumah ya tanpa pengawasan orang tua kalian. Betul. Nah, coba detektif tutup. Kita tutup. Ih, gelap ya. Iya kan, dia jadi butek gitu loh. Betul. Jadi kotor ya. Jadi kotor. Kalian lihat kan adik-adik, di toples ini ada asap-asap yang membuat gelap nih, butek, warnanya gak jelas. Ini mengingatkan kita bahwa saat kita berdoa, kita harus membersihkan hati kita. Gak boleh ada kebencian sama orang lain, gak boleh ada kemarahan, iri hati, pokoknya semua yang berdosa tuh gak boleh ada di hati kita. Karena kita akan berdoa kepada Tuhan yang suci. Jika hati kita masih berdosa, masih penuh dengan kebencian, Tuhan gak suka. Jadi saat kita berdoa, kita harus menyelesaikan semua dosa kita. Meminta ampun sama Tuhan, meminta Tuhan untuk menyucikan hati kita sehingga doa kita berkenan kepada Tuhan. Oh, itu jawabannya. Aku ngerti nih Profesor sekarang. Ketika kita berdoa dengan hati yang bersih, kita menjadi lebih terhubung dengan Tuhan dan dapat memperoleh berkat yang lebih besar. Kita dapat merasa lebih damai, tenang, serta kita jadi lebih dekat sama kehendaknya Tuhan. Betul banget detektif. Oke deh kalau begitu. Terima kasih ya Profesor.
Kalau gitu aku sama Ejen pergi lagi ya. Karena semuanya sudah terjawab, aku mau ke rumahnya Kak Hevi. Oke. Kalau gitu aku pamit ya. Bye. Semangat ya. Halo Kak Hevi. Kak Nanda. Senyumnya itu lebar banget ya. Kayaknya ada sesuatu nih yang dibawa sama Kak Nanda ya adik-adik ya. Ya Apa yang jelas dicoba? dong, karena kita hari ini berhasil lagi menemukan 3 clue. Sebentar, kayaknya Kak Nanda berhasil terus ya untuk memecahkan setiap clue-clue yang ada ini. Jelas dong, karena dibantuin sama Ejen. Iya, kasih tepuk tangan dong. Oke, lanjut Kak Nanda. Jadi hari ini kita itu dapat pelajaran baru tentang berdoa. Oke. Jadi karena berdoa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus memiliki sikap yang hormat dan rendah hati. Selain itu kita juga harus membersihkan dulu hati kita dari dosa, dari kebencian, dari iri hati dan sejenisnya. Supaya doa kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan yang terakhir, berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita meminta ampun dan meminta apa yang kita butuhkan. Kita mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Wow, keren banget. Nah, ada satu lagu nih Kak Nanda. Ini tentang kita mengucap syukur dan juga berdoa sama Tuhan. Wow. Kenapa? Karena itu wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Betul. Kita bersyukur dengan semua kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Oke, adik-adik di rumah juga kita nyanyikan sama-sama ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyi dari awal ya. Iya Kak Nanda. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Wow.
mengingatkan kita untuk terus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, terima kasih Kak Happy lagunya. Terima kasih Detektif Nanda. Terima kasih juga Agent Superbook karena sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita hari ini. Karena Anda, Kak Happy dan semua tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Betul Terima sekali kasih. Kananda. Terima kasih dan jangan lupa juga terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media Superbook Indonesia, subscribe YouTube channel Superbook Indonesia, dan tetap informasi atau bagi atau share ke teman-teman kalian semuanya supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan melalui Superbook Indonesia. Baiklah, kalau begitu misi kita hari ini selesai. Kalau adik-adik ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirim video kalian ke DM Superbook Indonesia. Oke. Kalau gitu Detektif Nanda pamit. Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. Bye-bye.